Hey, halo kembali lagi dengan Jalan Bertekno, dan pada tahun ini Samsung baru saja merilis Galaxy S23 series, di mana seperti biasa terdiri dari S23, lalu S23 Plus, lalu S23 Ultra. Jadi saya akan mulai dulu bahas dari yang Ultra ya, di mana sejujurnya sih nggak terlalu banyak berubah. Kalau secara ukuran itu bisa dibilang dimensinya hampir sama, bobotnya lebih berat sedikit, tapi ini mungkin hampir nggak kerasa ya. Lalu display juga masih sama-sama 6,8 inci, 1440p, 120 Hz. Paling kalau dari segi fisik itu dari segi sampingnya, di mana saya sudah mencoba langsung pegang itu, sebelah kanan kirinya itu terasa agak lebih datar ya. Jadi S22 Ultra yang rilis tahun lalu itu bisa dibilang sudah cukup susah digenggam karena ukuran yang besar. Sekarang itu dibikin sisi kanan kirinya mengotak, sehingga menurut saya malah makin susah lagi. Chipset yang dipakai adalah Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, di mana ini adalah penerus dari 8 Plus Gen 1. Chipset yang satu ini itu dipakai untuk seluruh Galaxy S23 di seluruh dunia. Jadi nggak ada lagi tuh S23, tapi chipset itu Exynos. Galaxy S23 Ultra ini juga datang dengan Android 13 dan One UI 5.1. Tahun ini tersedia dalam 4 warna, yaitu adalah Lime, Sky Blue, Graphite, dan Red. Lalu hal lain yang bisa dilihat secara fisik berubah itu terdapat di sisi belakang ya, dimana kali ini tidak ada lagi housing kamera, jadi kameranya itu modulnya tidak ada kotaknya lagi. Dan ternyata kameranya itu sama persis semuanya, kecuali untuk main kamera ya, kamera wide-nya, kamera utamanya, dimana sekarang itu kita dapat 200 megapiksel. Nah, apakah dengan megapiksel sebesar itu otomatis fotonya itu bakal jadi bagus banget? Nah, ini sayangnya belum tentu ya, karena selain dari count megapiksel, ada banyak faktor lain yang menentukan kualitas kamera ya. Dan kalau kita ambil pelajaran dari iPhone 14 Pro yang sekarang itu pakai 64 megapiksel, saya malah jadi agak-agak ragu kalau yang 200 megapiksel ini beneran bisa ngasih penambahan secara kualitas ya. Karena begini, jadi setiap kali ada hardware baru di smartphone ya, misalnya ini kamera, maka software pada smartphone tersebut juga harus dioptimalkan supaya bisa memanfaatkan hardware tersebut sebaik-baiknya. Dan terkadang jeda 1 tahun dari flagship satu ke flagship tahun berikut itu nggak cukup untuk membuat software itu benar-benar optimize ya. Dimana banyak yang melaporkan kalau iPhone 14 Pro itu kameranya malah secara kualitas menurun ketimbang iPhone 13. Nah, memang untuk Samsung ini kita harus tunggu full reviewnya, tapi mudah-mudahan sih nggak demikian ya. Peningkatan yang lebih nyata bisa dilihat dari setting penangkapan videonya, dimana kali ini sudah support hingga resolusi 8K dengan FPS 30, dimana sebelumnya S22 Ultra itu hanya mentok di 24. Nah, untuk kamera depannya malah menarik ya, dimana sekarang itu megapiksel malah turun ke 12 megapiksel. Tapi kali ini meskipun megapiksel turun, dapat dual pixel PDAF ya, dimana harapannya sih autofokusnya makin bagus. Dan itu bisa dibilang ya sama-sama aja ya. Ya masih ada S Pen, lalu baterainya sama-sama 5000 mAh. Ya, Bluetooth-nya naik sedikit sih, berdukungan dari 5.2 ke 5.3. Tapi ya sisanya ya sama lah. Harga juga masih sama dengan tahun lalu, di mana startnya itu mulai dari 1.199 US dollar. Tapi kali ini bagusnya S23 Ultra itu dapat storage lebih, di mana sekarang startnya itu dari 256 GB dan bukan dari 128 GB. Nah, apakah S23 Ultra itu layak beli? Nah, untuk ini saya kira tuh harus tunggu full reviewnya ya. Tapi menurut saya ini, dugaan saya, bagus enggaknya S23 Ultra itu sangat-sangat ditentukan dari seberapa bagus Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Dan tentunya seberapa mampu Samsung bisa mengoptimalkan Snapdragon 8 Gen 2 itu. Karena sejauh ini yang dikatakan Samsung untuk S23 Ultra itu seperti low light foto, lalu low light video, dan hal-hal lainnya yang sangat-sangat ditentukan oleh kemampuan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dan dibantu oleh modul kamera yang baru. Oke, itu tadi untuk yang Ultra. Sekarang bagaimana dengan yang biasa, jadi S23 dan S23 Plus? Jadi untuk tahun ini S23 dan S23 Plus itu bisa dibilang identik ya, dimana bedanya yang plus itu ya cuma layar lebih besar dan tentunya baterainya lebih besar. Dan pada S23 ini kita tuh dapat style kamera housing yang serupa dengan S23 Ultra, dimana udah nggak ada lagi kamera housingnya ya. Dapat Snapdragon 8 Gen 2 juga. Untuk kamera belakang itu bahkan kali ini sama persis dengan S22 tahun lalu. Dan untuk kamera depan itu sama persis dengan S23 Ultra, dimana ini sebenarnya agak sedikit beda ya. Karena tahun lalu itu antara 22 dan 22 Plus dengan 22 Ultra itu kamera depan dibedakan. Nah, untuk S23 biasa yang hebat ini, meskipun beratnya itu cuma beda 1 gram ya, setidaknya di atas kertas, tapi baterainya itu bisa lebih besar 200 mAh. Pendapat saya mengenai S23 biasa, jadi meskipun S23 itu bisa dibilang secara umum ya, peningkatan itu nggak beda jauh dengan S22 tahun lalu, S23 biasa ini mungkin yang paling kerasa perbedaannya. Kenapa? Karena pertama baterainya lebih besar sedikit ya. Lalu yang kedua, S22 tahun lalu itu dia pakai Snapdragon 8 Gen 1 yang terkenal meskipun kencang, dia itu agak boros. Karena baterainya itu kecil serta prosesor itu ngebut, ini jadi kombinasi yang bikin baterainya itu cepat habis. Nah, masalah boros ini sebenarnya cepat diatasi oleh Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, dimana seperti yang kita temui pada Galaxy Flip 4,
itu dia ada peningkatan yang cukup signifikan timbang generasi sebelumnya. Selain itu jangan lupa untuk Galaxy S23 ini bisa dibilang ini adalah flagship terbaru satu-satunya yang punya kamera telefoto ya. Dimana untuk iPhone ya misalnya iPhone 14 atau iPhone 13 biasa itu mereka cuma dikasih dua kamera dan nggak ada yang tele. Buat yang tertarik untuk beli Galaxy S23 dan S23 Plus, harganya itu masing-masing mulai dari 799 US dollar dan 999 US dollar. Atau kalau dalam rupiah, dia dijual dalam 12,999 juta dan 15,999 juta. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apakah Anda berminat untuk beli Galaxy S23? Ya, silahkan tinggalkan di kolom komentar saja dan terima kasih telah menonton.